Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Asem, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Tegal Asem. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan bersama-sama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat yang dikaruniakannya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta pada kita semua selalu umatnya. Semoga di akhir kiamat kita senantiasa diberikan syafaat ya oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru semua yang telah berkenan hadir, yaitu dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hal ini merupakan salah satu untuk memenuhi tugas membuat aksi nyata pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Risna Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tegal Asem, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, agar lebih semangat, tidak perlu berkenan lagi ya, agar lebih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, ada ice breathing dulu. Silakan Bapak Ibu melihat teman di pinggirnya ya. Yuk senyum selama 30 detik. Ya, dilihat temannya Bapak Ibu. Ya, sudah 30 detik. Oke, ya, biar suasananya tidak tegang, mengikuti kegiatan hari ini pun menjadi nyaman. Baik, bagaimana semangat Bapak Ibu? Oke, cek semangat kalau saya bilang Cianjur, jawabannya berarti Manjur. Cibeber? Cibeber. SD Tegal Asem? Salam luka gitu. SD Tegal Asem jawabannya luar biasa ya. Ulangi lagi ya, kita semangat keluarkan suaranya. Cianjur? Cibeber? SD Tegal Asem? Luar biasa. Oke, belum tepuk tangan dulu. Iya. Belum makan siang jadi agak lemas ya. Baik, ya tadi di awal saya memaparkan bahwa di sini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif ya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai budaya positif itu sendiri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, coba kira-kira hal apa atau apa yang terbesit gitu di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Nah, boleh kalau mau berpendapat silakan. Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, hal apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Kebiasaan yang bagus. Kebiasaan ya? Ya, yang bagus. Boleh, bagus. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ada yang lain? Pak Edi?
Boleh? Ya, menurut pendapat saya yang namanya budaya positif itu identiknya dengan yang sifatnya itu yang bisa ditiru oleh orang lain, ya sifatnya mencontoh atau istilahnya bisa dicontoh oleh orang lain, seperti kebiasaan-kebiasaan baik ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Walaupun jangka dulu sekarang juga tetap berlaku, biasanya seperti itu, aturan-aturan yang sifatnya mendidik, edukatif seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Eri atas pendapatnya. Betul sekali ya, mengenai kebiasaan atau perilaku yang harus dicontoh. Berarti perilaku atau kebiasaan tersebut bersifat sesuai dengan etika dan norma, bisa? Ya, bisa sesuai etika dan norma. Pribadi yang kritis boleh, bisa, termasuk juga hormat. Ya, ada lagi? Ada, oh cukup baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpendapat. Ya betul ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu itu budaya positif. Budaya berarti dari kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh gitu ya, dari kegiatan yang sering dilakukan sehingga menjadi suatu yang membudaya dan itu sifatnya positif. Nah, perlu tidak kita menerapkan atau mengembangkannya di sekolah? Penting tidak menurut Bapak Ibu? Ya, penting sekali ya. Kenapa bisa penting sekali kita menerapkan budaya positif? Karena kita bukan saja memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga kita harus menerapkan tentang anak itu berkarakter. Ya, intinya karakter ya Bu ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa itu. Iya betul sekali, karena penting di sekolah itu kita tidak hanya mentransfer ilmu ya untuk siswa atau untuk peserta didik, tetapi ada tujuan lain yaitu membentuk suatu karakter. Nah, karakter yang seperti apa gitu ya? Nanti di sini kita sebagai seorang guru tentunya harus mampu memahami, harus mampu mengetahui budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ini apa yang perlu dikembangkan sehingga bisa menerapkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena tujuan dari adanya budaya positif itu adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang betul-betul keluar atau betul-betul dari dalam diri siswa untuk nantinya dia berperilaku positif, berperilaku sesuai dengan karakter-karakter yang baik gitu ya. Nah, di sini sebagai seorang guru tadi kita perlu mewujudkannya dengan cara apa? Salah satunya di sini ada konsep inti untuk menumbuhkan atau mengembangkan budaya positif di sekolah itu. Seorang guru perlu memahami konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini ada beberapa konsep atau materi yang di dalamnya itu termasuk ke dalam penumbuhan budaya positif. Di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada paradigma perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku individu, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep inti yang di dalamnya itu dapat diterapkan agar tertanamnya atau menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi ya, perubahan paradigma baru. Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berpusat pada siswa? Ya, bukan lagi, pasti sering ya, sering mendengar, sering tidak asing lah gitu ya kita sebagai guru pembelajaran berpusat pada siswa. Kira-kira saya ingin tahu dulu nih pendapat Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada siswa itu yang seperti apa?
dari sebelah kiri saya, Pak Arif, atau yang lainnya. Pembelajaran berpusat pada siswa. Salah satunya yang titik tolak ukurnya kita serahkan, bukan serahkan tetapi tolak ukurnya kemampuan siswa, keinginan Sesuai kebutuhan siswa berarti ya. Nah, boleh, terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Ada lagi kalian yang berpendapat? Cukup. Nah, tentu pembelajaran berpusat pada siswa itu salah satunya yaitu kita menitikberatkan bahwa belajar itu kita melibatkan siswa, ya kuncinya itu. Jadi tidak satu arah, tetapi dua arah antara guru dan murid, ya, antara guru dan siswa. Dan di sana pembelajarannya itu bersifat aktif, ya, terlibat aktif siswanya. Di dalamnya juga dengan menggunakan metode-metode yang tentunya bervariasi sehingga melibatkan siswa itu secara aktif gitu di kelas. Nah, berkaitan budaya positif tentu di sini haruslah didukung dengan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran yang seperti apa? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan termasuk ke dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena apa? Karena yang pertama itu melihat kebutuhan dari peserta didik sendiri, ya. Jadi kita merancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran itu lihat dulu kebutuhan siswanya sehingga nanti para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang nanti tujuan akhirnya yaitu ini terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Masih ingat? Ada? Nih, yang ini ya, cuma tidak terlalu kelihatan ya. Ya, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima benar kritis. Yang keenam mandiri. Ya, ini kurang besar ya dari kelihatan. Jadi ada 6 dimensi ya profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari pembelajaran itu, yaitu siswa itu memiliki karakter, salah satunya profil pelajar Pancasila gitu ya. Beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif gitu ya. Kalau beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu kaitannya dengan apa kira-kira? Kaitannya dengan spiritual ya, namanya itu keagamaan gitu ya. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu lebih kepada betul, sopan santun ya. Kemudian lebih kepada etika, kepada adat gitu ya, sopan santun gitu. Ya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti bisa. Di dalamnya juga ada nilai toleransi ya, termasuk juga berkebinekaan global gitu. Kemudian bergotong royong. Yang bergotong royong itu adanya kolaborasi. Jadi siswa itu punya rasa ingin bekerja sama gitu dengan yang lain. Kemudian kreatif, memunculkan ide-ide yang positif, yang kreatif ya. Bernalar kritis, mandiri ya, dan itu ya profil pelajar Pancasila. Nah, itu jadi perubahan paradigma baru itu bahwa pembelajaran itu haruslah berpusat pada siswa dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, yang kedua yaitu dalam paradigma baru juga kita itu perlu mengubah paradigma stimulus respon.
ke dalam ke pendekatan teori kontrol ya. Di kurikulum 2013 itu saya lebih familiar gitu ya, ada teori stimulus respon. Yang pernah mendengar apa itu stimulus respon, atau di dalamnya itu ada penguatan dan hukuman ya, punishment dan reward ya, betul. Nah, di budaya positif atau di paradigma baru yang sekarang itu kita diubah dari teori stimulus respon itu ke teori kontrol, di mana di sini terdapat perbedaan pandangan ya. Kalau stimulus respon itu lebih ke realitas atau kebutuhan, itu pemandangan itu kita itu sama, kebutuhannya sama. Sementara kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Nah, menurut Bapak itu kebutuhan kita sama atau berbeda? Ya, berbeda ya, berbeda. Tentu peserta didik juga sama dalam belajarnya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian keunikan yang berbeda. Tentunya kebutuhannya pun berbeda. Nah, ini yang perlu kita ubah. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, sementara setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita punya perspektif yang berbeda, tentunya ya tidak bisa disamakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon itu lebih gitu, kita bisa bukan menggerakkan orang lain, ingin orang lain sama dengan kita itu bisa ya. Misalnya anak itu dia ketika masuk kelas tidak mau baris misal, tapi kita pakai ini teori reward ya, stimulus respon, pakailah reward, adanya giliran. Kira-kira anak bakal baris nggak besoknya? Bakal ya, bakal baris. Nah itu kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita, sama dengan perilakunya kita bisa dikendalikan gitu ya. Tapi dengan hal seperti itu justru mungkin bisa sesuai dengan kemauan kita, tetapi suatu saat ketika kita tidak ada, sesuatu saat ketika tidak datang ke kelas, ya belum tentu kan, karena tidak ada hal yang membuat mereka termotivasi. Jadi tidak ada motivasi prinsipnya, betul. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita pahami dulu, sama aja kita pahami dulu, oh siswa ini seperti ini, siswa yang satu seperti ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita mungkin termasuk saya pun terkadang begitu ya kepada peserta didik, masih seperti itu gitu. Ketika peserta didik melakukan kesalahan itu, ya kadang langsung menilai buruk. Nah, namun ya itu belum tentu ya, belum tentu, karena ada alasan atau ada penyebabnya mengapa peserta didik itu berperilaku demikian. Nanti akan dibahas lebih dalam di motivasi manusia. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Mengapa seseorang itu berperilaku demikian? Ya karena ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi dengan teori stimulus respon itu bisa dikendalikan gitu ya, dengan reward kan bisa diatur oleh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itu biasanya bersifat sementara. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, menurut teori kontrol itu kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau berbuat demikian itu kita sendiri yang memiliki kontrol tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, gitu. Kalau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya ketika orang tersebut sudah memiliki suatu keyakinan ya pada dirinya sendiri, kemudian kita mencoba untuk mengendalikan, ya tidak akan bisa gitu ya kalau dianya sendiri sudah punya atau sudah bisa mengontrol
siswa itu seperti apa yang dia harapkan, kemudian satu cara itu gagal, nah di ujungnya pasti apa? Ya dipaksa sama kita untuk melakukan sesuatu. Nah, mungkin tahu sendiri kalau secara terpaksa nanti efeknya akan bagaimana, gitu ya. Beda lagi dengan teori kontrol bahwa adanya kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu lebih kepada kita berkolaborasi, ya, berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik gitu dengan peserta didik, dan konsensus itu adanya suatu kesepakatan gitu. Menciptakan pilihan-pilihan baru nantinya. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya itu menang dan kalah. Jadi kalau stimulus respon ketika ada suatu kasus, misalkan peserta didik yang satu berbuat yang tidak ingin kepada peserta didik yang lain, biasanya nih kalau yang stimulus respon itu yang dimenangkannya itu yang disakiti, ya, yang dijolimi, sedangkan yang berbuat salahnya itu yang kalah istilahnya, ya, seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol itu tidak, model berpikirnya itu menang dan menang. Jadi dua-duanya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang dua-duanya itu tidak ada yang salah, dua-duanya juga menang gitu. Nah, namun di sini di dalam teori kontrol tersendiri itu terdapat miskonsepsi, ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini adalah merupakan suatu ilusi, tetap kita itu tidak bisa, ya, mengontrol murid kita seperti apa yang kita mau gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, biasanya dengan kritikan, misalnya, ya, kita itu memberitahu kepada peserta didik tentang sesuatu, dikritik, terus ada rasa membuat rasa bersalah ke siswa misalnya, itu belum tentu mampu menguatkan karakternya, meskipun di suatu ketika, misalnya di suatu waktu, ya, mereka menyadari, tetapi itu tidak menguatkan karakter peserta didik itu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita berarti sebagai orang dewasa, ya, sebagai seorang dewasa di sini tidak bisa seenaknya untuk memaksa gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu tadi, ya, bisa berupa reward itu kan tidak berupa hadiah aja, tapi kan kata-kata kata-kata pujian juga itu merupakan penguatan positif, tapi itu belum tentu efektif gitu dan bermanfaat untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa, terutama menumbuhkan motivasi intrinsik itu dari dalam siswa itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, sekarang saya bertanya lagi, kira-kira disiplin itu apa sih, Bapak Ibu? Disiplin itu identik dengan apa? Disiplin, ya, kayak tadi kalau mendengar disiplin berarti kira-kira yang langsung terbersit di benak Bapak Ibu dengan mentaati aturan. Ya, aturannya, terus taat aturan, patuhnya, terhadap aturan. Nah, di sini pengertian dari disiplin positif itu sendiri, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini gitu. Jadi untuk menumbuhkan disiplin diri peserta didik itu sendiri gitu, ya, untuk memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, nah, ini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward,
Jadi penerapan disiplin itu memang betul-betul dari dalam dirinya, dari dalam diri siswa itu sendiri menerapkan disiplin itu, ya, tanpa mereka itu menghiraukan adanya imbalan, adanya ancaman atau hukuman. Jadi apa yang mereka lakukan itu memang betul-betul karena nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik itu sendiri. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kan sudah disinggung ya nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini itu ini nih Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu nilai kebajikan universal itu seperti apa contohnya? Nilai seperti apa? Tadi di awal ya sudah. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai ini yang kita dicita-citakan oleh setiap individu itu ingin dicapai, gitu ya. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi secara universal itu memang sudah disepakati bersama lepas dari suku agama, bahasa maupun latar belakang. Apa saja nilainya tadi ya di awal, yaitu profil belajar Pancasila. Nah, ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang harus tumbuh gitu, yang menjadi motivasi intrinsik dari siswa: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia sampai bernalar kritis. Kemudian ada nilai-nilai organisasi. Nah, di sini ada organisasi primary years program, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati sampai ke percaya diri atau komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya, yang harus tertanam sehingga nantinya menjadikan atau menumbuhkan budaya positif untuk peserta didik. Dilanjut? Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Baik, nah selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dasar ya. Ya, kita memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki, yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia ada berapa? Primer, sekolah. Bisa primer. Sandang, pangan, Ya, sandang, pangan. Terus papan. Terus ada lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tentu berpengaruh terhadap perilaku yang kita lakukan. Ya, seseorang itu bisa jadi berperilaku demikian itu kan ada alasannya, gitu ya. Ada penyebabnya. Nah, di dalam peserta didik pun sama, memiliki kebutuhan dasar. Ketika peserta didik melakukan suatu pergaulan
Kemudian apalagi kesehatan, keamanan, tadi papan, rumah, pakaian dan tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan tadi pokok juga ya, kayak di primer. Tuh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, semua orang pasti ya ingin menerima kasih sayang dan rasa diterima. Begitupun dengan peserta didik, ya. Nah, bisa jadi karena perilaku-perilaku yang dimunculkan itu di sekolah itu, ya karena ini misalnya butuh perhatian, ya tidak sedikit mungkin ya di kita yang peserta didiknya itu ibunya misalkan bekerja di luar sehingga dia hanya tinggal bersama neneknya. Di sekolah kadang suka membuat suatu perbuatan yang kurang sesuai gitu ya, membuat lelah. Nah, itu bisa jadi karena ini salah satunya kebutuhan dasar kasih sayang atau rasa ingin diterima di kelompoknya. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu juga termasuk kebutuhan kasih sayang. Ketiga, penguasaan itu termasuk kebutuhan dasar yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di kelas suka ada siswa yang capek cari perhatian, nah, suka ada siswa yang diperhatikan ya, atau siswa yang aktif ingin selalu tampil, gitu ya, tampil di depan, misalkan karena dia memiliki penguasaan, karena dia berprestasi, karena pintar, gitu ya, dia kadang ingin terlihat dominan, dia mau dipanggil ke depan tadi payung wae. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan dasar yang dimiliki. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Di dalam belajar juga tentu setiap siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Ya, masih ingat gaya belajar siswa ada apa? Ya, tidak ngantuk. Gaya belajar peserta didik. Yo, ada 3. Satu gaya belajar yang seperti apa? Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Atau apa? Ada 3. Satu gaya belajar yang dia itu senangnya menyimak. Ya, misalnya menyimak. Namanya apa? Iya, mendengarkan. Ya, kemudian auditori, visual, satu lagi kinestetik, betul ya. Jadi di dalam satu kelas itu suka ada ya yang memenuhi 3 gaya belajar itu. Ada yang tidak mau diam kalau belajar itu ia aktif. Nah, kumanya di bawahnya aja tetap dia bolak-balik gitu. Nah, ini merupakan suatu kebutuhan dasar untuk peserta didik dalam belajar juga. Kita sebagai guru itu harus memahami nih di dalam kelas. Misalnya kalau siswa itu dikasih ceramah aja ya, diterangkan kayak hukum, kira-kira kita mau efektif mau? Iya, jadi punya bosan, mama kayak keluar kayak kemana. Nah, itu kan tidak sesuai berarti ya. Kebebasan di sini itu bisa dilihat dari gaya belajar siswa itu sendiri. Samanya dengan auditori atau visual gitu ya. Tapi yang sering yang perlu kita ini mah yang perhatikan gitu ya, ada yang kinestetik gitu. Kita perlu memperhatikan itu. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar. Yang terakhir, kesenangan. Bapak Ibu di kelas kalau belajar suka sambil nyanyi-nyanyi atau sambil ketawa-tawa bersama siswa? Jarang. Kadang-kadang nanti Tidak asik. Tapi suka membuat siswa ketawa kan? Iya, membawa ke alam, misalnya olahraga kan ke alam. Nah, itu merupakan kesenangan. Jadi siswa kan senang gitu ya, belajar di luar teh senang. saya kalau yang Pak Ari terjadi itu kayak dalam Nah, berarti kebutuhan dasar Pak Arif juga yang perlu terpenuhi itu kesenangan ya. Jadi perlu dipenuhi gitu. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa gitu ya.
Dilanjut ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Yang tadi ya, mana yang perlu kita tanamkan untuk menumbuhkan budaya positif? Ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Iya, intrinsik ya. Peserta didik itu berperilaku tentu memiliki motivasi, entah itu karena kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah berarti motivasinya masih dari luar ya, masih intrinsik. Misalnya si peserta didik itu ketika diajak memungut sampah, nah ketika melihat kita langsung ambil misalnya. Nah itu bisa jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Tapi kalau misalnya gurunya tidak ada, tidak disuruh, nggak akan dilaksanakan gitu ya kesadaran membuang sampah itu. Nah itu motivasi ekstrinsik. Kemudian ada perilaku atau yang dimunculkan peserta didik itu karena ingin imbalan. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa rajin itu yang karena ingin diberi hadiah misalkan, karena ada imbalannya. Kalau waktu itu saya memang pernah menerapkan dikasih bintang. Nah ternyata itu belum tentu efektif ya. Ketika kelas 1 kan kadang kalau upacara ada yang mesti di kelas jadinya. Tapi pernah menerapkan setiap kegiatan sekolah itu kalau yang mengikuti dikasih bintang, kalau enggak tidak. Mereka itu antusias karena dapat bintang atau hadiah. Nah, itu motivasinya ekstrinsik, berarti dari luar. Kalau tidak dikasih bintang ya tidak akan diikuti gitu. Tapi yang bagus itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Mereka melakukan hal tersebut ya karena mereka yakin bahwa memang nilai apa ya, kalau menjaga kebersihan itu jadi sudah diyakini gitu bahwa kita itu memang harus menjaga kebersihan, harus bahwa kebersihan itu memang sebagian daripada iman. Kalau kita beriman berarti ya kita harus mencintai lingkungan. Nah bisa nanti dimunculkan membuang sampah juga karena kesadaran sendiri, tidak selalu disuruh gitu ya. Itu motivasi perilaku manusia. Nah di sini seringkali di dalam perilaku tersebut itu erat kaitannya dengan adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya kalau hukuman dan konsekuensi itu pasti Bapak Ibu tidak asing ya, familiar. Tapi di sini di dalam penerapan budaya positif itu adanya restitusi ya, restitusi. Kalau hukuman itu karakteristiknya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah biasanya kan secara spontan tidak terencana dulu gitu, bahkan siswa juga tidak tahu kalau ada hukuman itu. Misalnya kalau saya senang hari Sabtu bersama siswa, kemudian di akhir itu karena ada siswa yang tidak betul-betul senangnya, dan di akhir saya sering kasih bending nih, dikasih bending. Nah itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu, termasuk hukuman, dan itu tidak terencana atau tiba-tiba dan merupakan yang sesuatu yang tidak dibenarkan gitu ya, menginginkan hukuman itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi akan tidak dilibatkan. Nah ya tadi bersifat satu arah, jadi di guru memberikan kepada siswa gitu ya sanksi siswa tersebut tanpa diberitahu dulu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah kalau fisik kan tadi ya secara fisik lari sama keliling lapangan 10 kali. Nah kalau secara psikis bisa dari ucapan-ucapan kita ya yang menghukum, gimana sih kamu nggak bisa mau apa begitu kan? Saya bisa, gitu lagi udah biasa misalnya gitu ya, gitu aja nggak bisa. Nah itu merupakan nantinya jadi hukuman buat peserta
Itu konsekuensi termasuknya ya, sudah disepakati dulu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Akan tetapi meskipun sudah disepakati, tetap ketika murid diberikan sanksi atau konsekuensi tetap merasa tidak nyaman ya. Itu ayat isinya di payungan rusane sudah ada rasa malu gitu dilihatnya teman-teman nyanyi, apalagi kalau konsekuensinya misalnya disuruh apa gitu ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sikap guru itu selalu memonitor gitu ya. Tindakan kita dimonitor, lagi dipantau seperti itu kalau konsekuensi. Nah, beda lagi dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini lebih kepada kita membangun kolaborasi dengan siswa. Kenapa siswa itu melakukan perilaku tersebut? Ya, lebih menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum, tidak ada konsekuensi, tapi lebih kepada nanti siswa sendiri yang menyadari kesalahannya gitu. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu, yang artinya siswa sendiri yang cari solusi. Gimana nih solusinya menurut kamu, kalau sudah seperti ini bagaimana gitu. Jadi lebih kepada kolaborasi. Kalau restitusi, lanjut ya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru ya. Di sini kita sebagai pendidik itu ternyata memiliki 5 posisi kontrol Bu ya di dalam kelas itu ya. Ada 5. Yang pertama, penghukum
itu penghukum ya. Disuruh lama 1 jam atau di lapangan 1 jam. 1 putaran. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya gini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Nah, itu kan harus cara dengan teman gitu, menganggap bahwa murid dan teman kan suka gitu. Hai aku hanya ke nurut misalnya gitu ya. Terus pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tidak tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau pemantau seperti itu. Jadi nanti dipantau dan belum minggu depannya sudah betul-betul gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Berarti dulu manajer. Nah, di sini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada siswa sendiri yang menyadari kesalahan, kemudian mencari sendiri solusi. Oke, sekarang jawab ya Bu, ini termasuk posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol apakah aku? Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, termasuk mana? Yang kedua itu apa? Pembuat, Bukan. Yang kedua. yang ke satu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kalau ini Bu, yang mana? Bapak Bu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kedua. Oke, kita cek ya, 1, 2, 3. Nah, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah mengecewakanku. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Hukuman. Pemantau. Ada hukuman, ada pemantau, ada pemantau. Kita cek. Ya, bisa jadi hukum secara psikis, ya, secara verbal. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Soalnya ada posisi manajer ya, mudah-mudahan jawabannya istiqomah. Selanjutnya, ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu ya. Terakhir, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu ya. Oke, keyakinan kelas sekarang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nih, Mas Nam udah membuat ya peraturan kelas. Namanya peraturan kelas atau keyakinan kelas, Pak? Peraturan kelas. Kenapa peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya. Karena sesuai dengan Oh ya, karena ya siswa itu melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka yakini tadi ya, yang disebut keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas memang betul lebih kalau peraturan itu lebih pada dibuat langsung satu orang itu peraturan langsung harus ditaati ya, itu peraturan. Tapi siswa tidak terlibat dan bahkan tidak merasa yakin gitu ya dengan nilai itu, tidak tahu untuk apa gitu melakukannya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Siapa pulpennya Bapak Ibu? Kita akan simulasi membuat keyakinan kelas. Saya bagikan sticky note 1. Yang mau tulisannya apa?
ya. Sudah di. Nah, jadi kita simulasi Bu cara membuat keyakinan kelas di kelas. Yang sudah membuat itu kelas 6 ya, kelas 6, kelas 5 udah ya. Kelas 5 sudah. Keyakinan atau peraturan? Peraturan berarti ya. Nah, iya. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata, nah ini pembelajaran dari guru penggerak juga. Oh, ternyata begini kalau membuat keyakinan kelas tuh, jadi tidak dibuat oleh guru, kemudian ditentukan oleh guru, tetapi ada tahapannya gitu ya. Dari kesepakatan. Ya, dari aturan-aturan yang disepakati. Memang dari peraturan gitu. Sekarang kita lakukan pertahapannya ya, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kita ini saja kita membuat peraturan atau keyakinan kelas di kelas 6 gitu ya. Silakan Bapak Ibu, kira-kira aturan apa yang harus ada dulu di kelas? Boleh ditulis ya, boleh satu aja. Satu saja nanti ditempel di sini. Misalnya kalau di kelas kan biasanya kalau aturan itu dilarang apa? Dilarang membuang sampah misalnya. Dilarang terlambat. Satu saja ya Bu, Bapak Ibu satu saja. Oke, kalau sudah boleh ditempel di depan. Yo, Pak Herman, tempel saja langsung di. Terima kasih Ibu. Satu garis kan saja. Ya, boleh ditempel di mana saja. Ya, sudah? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tadi misalnya peraturannya sudah dibuat nih, dibikin seperti ini. Nah, di kelas juga sebaiknya seperti ini Pak, dipakai seperti ini, pakai ini kertas pleno gitu ya. Kemudian sudah dikumpulkan, kita ubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Di sini peraturannya siswa harus hadir 5 menit sebelum beliau masuk. Berarti ini masuknya ke kehadiran ya, disiplin. Kita dikelompokkan dulu, masuknya ke yang mana? Tata tertib. Apa itu tata tertib? Nanti tata tertib ya, berarti secara umum. Disiplin juga, jujur dan bertanggung jawab. Berarti maksudnya ke ini ya. Kalau sikap jujur bisa disiplin juga ya, masuknya ke disiplin. Tidak saling mengejek. Nah, ini nilainya apa kalau tidak saling mengejek? Tidak saling mengejek berarti maksudnya ke ya dibully tapi ya saling menghargai penghormatan.
positif juga bisa. Dilarang keluar kelas sebelum jam istirahat berbunyi. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang terlambat masuk sekolah, harus mengikuti peraturan. Nah, tadi kan prosesnya dilarang ya. Mau dilarang? Ya kan peraturan dulu. Nah, setelah itu kita kalimat positifkan. Tadi dilarang terlambat, berarti kalimat positifnya apa kira-kira? Harus tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu ya bisa. Kalau spesifik tadi hadir 5 menit. Ya. Hadir tepat waktu dalam kurun 5 menit sebelumnya gitu ya. 5 menit sebelum masuk kelas, sebelum bel berbunyi. Kemudian tadi ada lagi ya, tidak saling mengejek. Ya, itu kan kalimat negatif. Kita positifkan, kira-kira apa? Saling, iya, saling menghargai. Kemudian satu lagi ya, tadi tidak bermain atau dilarang keluar kelas sebelum jam istirahat berbunyi. Sama ini juga ya, maksudnya hadir tepat waktu. Atau apa? Atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan baiknya itu 3 saja ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ketika sudah di kalimat positifkan. Nah jadi harus berupa kalimat positif ya kayak yang jelas itu. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah kita cari nih nilai kebajikannya. Oh kalau misalkan hadir tepat waktu itu nilainya apa? Nilai kebajikannya disiplin ya, disiplin. Kemudian saling menghargai, tadi tidak bully. Nilai kebajikannya sama ya,
restitusi yang tadi ya, bahwa restitusi itu menciptakan suatu atau menginginkan kesalahan itu siswa itu tidak ketika berbuat salah itu tidak ini identitasnya menjadi suatu ya hukuman ya, tidak menjadi salah dan tidak dikucilkan gitu, yang nantinya mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya gitu. Kalau restitusi di sini, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan gitu ya dalam melaksanakan kegiatan restitusi. 1, menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas itu? Yaitu di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika siswa membuat suatu kesalahan, kemudian kita ajak ngobrol, diskusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu. Ditanya, kalau misalkan kenapa melakukan seperti itu, gitu ya. Kalau menstabilkan identitas itu lebih kepada berbuat salah itu wajar, tidak ada yang sempurna. Itu ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, itu jadi itu menstabilkan identitas siswa. Jadi siswa itu tidak merasa saya membuat kesalahan, jadi manusia yang gagal, nantinya tidak ada rasa percaya diri sampai seterusnya gitu ya. Kita kembalikan identitasnya, distabilkan gitu. Gak apa-apa, salah itu wajar, itu juga pernah kok melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Kenapa sih peserta didik itu melakukan hal yang kurang sesuai? Di sini validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi kembali lagi, mungkin peserta didik melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai itu karena memang ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, gitu ya. Di sini kita bisa validasi tindakan yang salahnya dengan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi divalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apalagi ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, kita bisa menanyakan lagi itu kepada siswa. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Gitu. Kepada siswa. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi dikembalikan lagi kepada nilai-nilai atau keyakinan yang sudah disepakati bersama, yang sudah dibuat dengan siswa tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi nanti akhirnya pun siswa yang mencari tahu sendiri gitu ya solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi karena buntutnya tidak terhubung. Jadi nggak apa-apa ini kasusnya itu ketika sedang latihan tiba-tiba ada yang salah satu temannya disil, terjadilah perkelahian. Ini itu simulasi ya Bu. Ini salah satu tugas yang kemarin sudah saya terangkan. Ceritanya itu segitiga restitusi gitu. Tapi ya begitu di dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, gimana mau di video ulang juga dari kan ya, makanya di situ ayat agak rada berisik. Nah, namun pada intinya yang kita harus seperti itu gitu ya. Membangun kolaborasi dengan siswa ketika memecahkan suatu masalah atau melaksanakan segitiga restitusi. Harusnya sebetulnya sikapnya juga tidak seperti itu ya. Jadi seakan-akan kan itu juga anaknya terintimidasi. Padahal itu sebetulnya lagi baca
tidak terlalu maksimal. Dede, sini. Ya, kurang terdengar ya. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu nanti di lain waktu di share lagi di grup. Tapi Bapak Ibu juga bisa nanti lihat lagi di penerapan guru-guru yang lain atau cara guru pengajar yang lain di YouTube. Nah, ini Bapak Ibu. Namun pada intinya kita harus mengikuti ketiga langkah itu ya, menstabilkan identitas siswa, apalagi tindakan